Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mezita Faizatun Nufus dengan NIM 2302272 dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai administrasi sarana dan prasarana. Materi yang pertama yaitu pengertian sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana sering dianggap sama oleh banyak orang, namun keduanya memiliki perbedaan yang mendasar. Yang pertama, sarana. Sarana adalah segala sesuatu peralatan atau perlengkapan yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan, sehingga keberadaannya sangat vital dalam kegiatan belajar mengajar. Contohnya adalah buku pelajaran, komputer, proyektor, alat tulis, dan berbagai peralatan olahraga. Semua barang ini bisa dipindahkan atau dibawa dari satu tempat ke tempat lain dan dipakai langsung oleh siswa atau guru dalam kegiatan pembelajaran. Di sisi lain, prasarana adalah fasilitas yang menunjang proses pendidikan secara tidak langsung. Prasarana ini tidak terlibat langsung dalam pembelajaran di dalam kelas. Namun, tanpa adanya prasarana, kegiatan pendidikan akan terganggu, bahkan mungkin tidak berjalan. Contoh antara lain gedung sekolah, ruang kelas, laboratorium, lapangan olahraga, dan sistem jaringan internet. Prasarana mencakup semua fasilitas fisik yang menjadi pendukung agar proses pendidikan dapat berjalan dengan baik, meskipun tidak dipakai langsung dalam proses belajar mengajar. Prasarana sangat penting agar kegiatan pendidikan bisa berlangsung secara efektif dan efisien. Yang kedua, proses administrasi sarana dan prasarana. Dalam administrasi sarana dan prasarana, ada 8 tahapan yang harus dilakukan, mulai dari perencanaan hingga penghapusan. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan adalah langkah pertama yang sangat penting dalam administrasi sarana dan prasarana. Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan sarana dan prasarana berdasarkan data yang komprehensif dan objektif. Tujuan perencanaan adalah memastikan bahwa sarana dan prasarana yang diadakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pendidikan. Misalnya, apakah sekolah memerlukan komputer, alat-alat komputer tambahan, alat-alat laboratorium, atau mungkin perbaikan ruang kelas. Prinsip perencanaan ini bersifat fleksibel, komprehensif, dan interdisiplin. Artinya mempertimbangkan kebutuhan berbagai bidang studi atau kegiatan di sekolah atau perguruan tinggi. Yang kedua, pengadaan. Setelah perencanaan selesai, langkah berikutnya adalah pengadaan. Sarana dan prasarana yang sudah direncanakan, pengadaan bisa dilakukan melalui pembelian, penyewaan, atau metode lain yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Contoh pengadaan misalnya membeli buku pelajaran baru atau menyewa komputer untuk laboratorium. Jika pembelian tidak memungkinkan, sekolah bisa mempertimbangkan untuk menyewa fasilitas yang dibutuhkan. Pengadaan ini harus sesuai dengan anggaran yang tersedia dan aturan hukum yang berlaku. Yang ketiga ada inventarisasi. Tahap ini adalah proses pencatatan barang yang sudah diadakan. Semua sarana dan prasarana yang telah dibeli atau disewa harus dicatat dalam sistem inventaris yang mencakup pemberian kode atau nomor barang yang bersangkutan. Inventarisasi penting untuk memastikan bahwa barang-barang milik sekolah atau perguruan tinggi terdata dengan baik dan bisa dikelola secara efektif. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan, inventarisasi mempermudah pelacakan barang-barang tersebut. Inventarisasi juga memastikan bahwa barang-barang tidak bisa dihapus atau dibuang tanpa prosedur yang jelas. Yang keempat ada penyimpanan. Setelah diinventarisasi, sarana dan prasarana tidak segera digunakan, harus disimpan dengan baik.
proses penyimpanan ini juga diatur sesuai dengan karakteristik barang. Misalnya, penyimpanan alat-alat laboratorium yang rentan rusak harus dilakukan dengan hati-hati. Penyimpanan yang baik bertujuan agar barang tetap dalam kondisi prima ketika akan digunakan. Selain itu, penyimpanan juga membantu dalam mengelola barang yang disediakan untuk berbagai keperluan, misalnya peralatan olahraga untuk ekstrakurikuler atau peraga untuk kelas. Yang kelima ada penataan. Proses penataan dilakukan untuk menempatkan barang-barang yang sudah diadakan dan disimpan pada tempat yang tepat. Tujuannya adalah untuk menjamin kondisi sarana tetap terjaga dan mudah diakses oleh pengguna. Misalnya, meja dan kursi di kelas harus ditata sedemikian rupa agar nyaman dan menimbulkan minat belajar siswa. Begitu juga dengan peralatan laboratorium atau komputer. Harus ditata agar penggunaannya efisien dan mendukung proses belajar. Yang keenam, ada penggunaan atau pemanfaatan. Setelah sarana dan prasarana ditata, langkah selanjutnya adalah penggunaannya. Pada tahap ini, barang-barang yang telah diadakan didistribusikan kepada pihak yang membutuhkan seperti guru atau siswa sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Misalnya, guru yang membutuhkan proyektor untuk mengajar atau siswa yang menggunakan laboratorium untuk praktikum. Pemanfaatan ini harus direncanakan dengan baik agar barang yang ada tidak hanya tersimpan di gudang, namun benar-benar digunakan untuk menunjang proses pendidikan. Yang ketujuh ada pemeliharaan. Pemeliharaan adalah upaya untuk menjaga kondisi sarana dan prasarana agar tetap layak dipakai. Pemeliharaan bisa berupa pembersihan rutin, perbaikan kecil, atau pergantian komponen yang rusak. Pemeliharaan ini sangat penting agar umur barang lebih panjang dan bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Kurangnya pemeliharaan dapat menyebabkan biaya tambahan yang lebih besar karena kerusakan yang cepat terjadi. Idealnya, setiap sekolah atau perguruan tinggi memiliki petugas yang khusus menangani pemeliharaan sarana dan prasarana ini. Yang terakhir ada penghapusan. Penghapusan dilakukan jika sarana dan prasarana sudah tidak layak digunakan, misalnya karena rusak parah atau biaya pemeliharaannya lebih besar daripada biaya untuk membeli baru. Penghapusan juga dilakukan dengan prosedur yang jelas, misalnya mencatat barang yang dihapus dari inventaris agar tidak ada tanggung jawab yang masih melekat pada barang tersebut. Alasan penghapusan bisa beragam, mulai dari kerusakan berat hingga pemanfaatan yang tidak efektif lagi. Dengan keterlibatan guru, sarana dan prasarana dapat lebih optimal dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif. Materi yang selanjutnya mengenai peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana pendidikan sangat penting, karena berada di garda terdepan dalam menggunakan dan memanfaatkan sarana dan prasarana untuk kepentingan pembelajaran. Beberapa peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana. Di sini guru berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar mengajar. Sebagai pihak yang langsung terlibat dalam pembelajaran, guru memiliki pemahaman yang mendalam mengenai sarana yang diperlukan untuk memfasilitasi kegiatan di kelas. Misalnya, guru dapat mengusulkan perlengkapan seperti alat peraga, perangkat teknologi, atau bahan praktik laboratorium yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Peran ini penting untuk memastikan bahwa sarana yang ada relevan dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Contohnya,
Guru IPA mengusulkan penambahan mikroskop atau alat-alat laboratorium untuk meningkatkan pembelajaran sains. Dan guru TIK mungkin mengajukan permintaan untuk komputer atau proyektor di kelas agar siswa dapat mengakses materi secara digital. Yang kedua ada penggunaan sarana secara efektif. Guru harus memastikan bahwa sarana yang sudah diadakan digunakan secara optimal dalam proses pembelajaran. Sarana dan prasarana tidak hanya disediakan untuk disimpan atau dipajang, tetapi harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar mendukung aktivitas belajar siswa. Guru berperan dalam mengintegrasikan penggunaan sarana seperti media pembelajaran elektronik, buku pelajaran, atau perangkat laboratorium ke dalam metode pengajaran sehari-hari. Pemanfaatan sarana ini akan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan memudahkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Contohnya, guru matematika menggunakan papan tulis interaktif untuk menjelaskan rumus-rumus yang rumit. Yang ketiga ada pengawasan dan pemeliharaan sarana. Guru juga berperan dalam mengawasi kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Pengawasan ini meliputi pengecekan apakah sarana yang tersedia masih dalam kondisi baik dan siap digunakan atau apakah sudah perlu dilakukan perbaikan. Jika guru menemukan kerusakan atau kekurangan, mereka dapat melaporkannya kepada pihak yang bertanggung jawab seperti petugas sarana dan prasarana atau kepala sekolah agar segera dilakukan tindakan pemeliharaan atau perbaikan. Contohnya guru olahraga mengecek kondisi alat-alat olahraga sebelum dan sesudah digunakan untuk memastikan alat-alat tersebut dalam kondisi baik. Yang keempat ada penyusunan jadwal. Penyusunan jadwal penggunaan sarana. Dalam beberapa situasi, sarana dan prasarana harus digunakan secara bergantian oleh beberapa kelas atau program studi. Guru berperan dalam mengatur jadwal penggunaan sarana tersebut seperti laboratorium komputer, perpustakaan, atau alat peraga sains, agar setiap kelas atau kelompok siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk memanfaatkannya. Guru bisa berkoordinasi dengan guru lain atau staf sarana untuk memastikan bahwa setiap kelas dapat menggunakan fasilitas yang tersedia secara efektif. Contohnya, guru IPA bekerjasama dengan guru lain untuk menyusun jadwal laboratorium agar setiap kelas memiliki waktu yang cukup untuk praktik. Yang kelima ada pelaporan dan evaluasi sarana. Guru memiliki peran dalam pelaporan kondisi dan evaluasi efektif sarana yang digunakan. Mereka dapat memberikan umpan balik mengenai apakah sarana yang sudah ada sesuai dengan efektivitas untuk menunjang kegiatan pembelajaran atau apakah ada yang perlu ditingkatkan. Misalnya, guru bisa melaporkan jika alat-alat yang ada tidak mencukupi kebutuhan siswa atau kualitasnya sudah menurun, sehingga perlu dilakukan penggadaan barang baru. Selain itu, guru juga berperan dalam proses evaluasi untuk menilai apakah penggunaan sarana tersebut sudah membantu tercapainya tujuan pendidikan. Contohnya, guru evaluasi menggunakan alat peraga di kelas dan merekomendasikan pembelian alat baru yang lebih sesuai dengan perkembangan kurikulum. Selanjutnya, pendidikan kepada siswa tentang pemakaian sarana. Guru juga berperan sebagai pendidik dalam hal penggunaan sarana oleh siswa. Mereka mengajarkan siswa bagaimana menggunakan fasilitas dan peralatan yang ada dengan benar dan baik. Ini penting untuk mencegah kerusakan sarana akibat kesalahan penggunaan dan memastikan bahwa siswa bertanggung jawab terhadap barang-barang yang disediakan. Contohnya, guru mengajari siswa cara menggunakan proyektor di kelas secara aman dan sesuai dengan prosedur.
Yang ketiga, mengajukan usulan dan penghapusan sarana. Guru juga dapat memberikan usulan terkait penghapusan sarana yang sudah tidak layak dipakai. Sarana yang rusak parah dan tidak bisa diperbaiki perlu dihapus dari inventaris sekolah agar tidak membebani biaya pemeliharaan. Contohnya, guru seni mengusulkan penghapusan alat musik yang sudah rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana dalam pendidikan memiliki peran penting dalam menunjang proses belajar mengajar, di mana sarana mencakup perlengkapan yang digunakan langsung seperti buku, komputer, sementara prasarana meliputi fasilitas pendukung seperti gedung dan laboratorium. Administrasi sarana dan prasarana melibatkan 8 tahap, mulai dari perencanaan, pengadaan, hingga penghapusan. Guru berperan besar dalam mengidentifikasi kebutuhan, memanfaatkan sarana, mengawasi kondisi barang, serta melaporkan dan mengusulkan pemeliharaan atau penghapusan. Peran aktif guru memastikan fasilitas pendidikan digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan. Sekian penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.